Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan publish di multi-platform Lampung Pos. Dan saat ini sudah hadir bersama saya, Wandi Barboy Silaban, redaktur Kota dan Politik Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kita kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Menyambut cuan akhir tahun. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi kunjungan wisatawan mancanegara pada akhir 2022 ke Indonesia akan meningkat fantastis hingga mencapai 1,8 juta sampai 3,6 juta orang. Pun halnya dengan wisatawan lokal yang juga berpotensi melejit saat mobilitas manusia pada akhir tahun ini diperkirakan mencapai 22,4% jumlah penduduk atau 60,6 juta orang. Potensi lonjakan kunjungan wisatawan itu tentu akan menjadi berkah, terlebih jika angka prediksi tersebut benar-benar terrealisasi. Jika demikian, maka geliat perekonomian terutama pada sektor pariwisata dan turunannya juga akan terpacu. Roda perekonomian daerah destinasi wisata akan bergerak kencang dan pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat setempat. Peluang cuan akhir tahun itu tentu tidak boleh dilewatkan begitu saja, pun halnya bagi Bumi Ruwajurai. Apalagi provinsi di ujung Pulau Sumatera ini terutama terkenal dengan wisata alam, terutama pantai-pantai eksotis di wilayah pesisir. Terlebih, Provinsi Lampung tahun ini menargetkan jumlah kunjungan wisata melonjak dari 7 juta pada 2021 menjadi 15 juta pada tahun ini. Peluang itu makin terang jika kita melihat tren kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia cenderung naik. Merujuk data website Kemenparekraf pada Selasa 15 November, kunjungan wisata mancanegara hingga triwulan 3 2022 naik hingga 538.315 kunjungan atau mengalami tren pertumbuhan 10.768,46% dibandingkan September 2021 yang hanya berjumlah 4.953 kunjungan. Berharap limpahan wisatawan mancanegara dari pelancong lokal yang mendatangi Lampung pada penghujung tahun nanti bukan perkara mustahil. Beberapa destinasi wisata di provinsi ini sejatinya merupakan destinasi wisata bagi turis-turis berbagai negara. Tanjung Setia, Teluk Kilauan adalah beberapa di antaranya. Belum lagi berbagai wisata pantai di sepanjang pesisir Lampung lainnya. Persoalannya adalah sejauh mana pemerintah daerah juga para pelaku usaha wisata di Lampung membaca potensi lonjakan wisatawan pada akhir tahun. Hingga pekan terakhir November ini, kita belum satu pun mendengar informasi adanya event akbar, perhelatan budaya besar-besaran yang dapat menjadi magnet bagi para pelancong untuk memilih tujuan liburannya ke Lampung. Padahal, Lampung bukan lagi daerah yang terlalu sulit untuk dituju dan ditempuh. Akses masuk provinsi ini dapat dari udara maupun laut. Terlebih, Lampung juga telah memiliki jalan tol Trans Sumatera yang sudah barang tentu menjadi jalur primadona bagi para wisatawan lokal dari berbagai provinsi di wilayah Sumatera bagian selatan untuk mengunjungi Lampung. Pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan pemerintah pusat, provinsi hingga Pemkab, Pemkot adalah mengoneksikan JTTS dengan destinasi wisata melalui jalan penghubung atau pendukung memadai. Celakanya, persoalan jalur penghubung ini yang menjadi persoalan klasik yang tidak juga tuntas dari tahun ke tahun. Itu mengapa persoalan yang muncul selama libur Nataru kerap berulang. Hal itu pula yang dikeluhkan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Mereka berharap jalan nasional lintas pantai barat yang melalui daerah pesisir kabupaten ini mendapat perhatian serius, terutama pelebaran jalan. Fenomena yang terus terjadi berulang-ulang saat libur Nataru adalah terjadinya kemacetan luar biasa pada saat terjadi lonjakan pengunjung wisata yang melewati jalur tersebut. Tidak hanya itu, Pemkab setempat juga berharap wilayah dengan beragam destinasi wisata pantai itu juga tersedia kantong-kantong parkir.
Berbagai sarana prasarana krusial itu tentu akan memberi kenyamanan lebih bagi para pelancong yang datang. Jika mereka merasa nyaman, maka tidak mustahil mereka akan kembali datang berkunjung pada momen-momen liburan berikutnya. Kita amat menyayangkan jika kue lezat potensi lonjakan wisatawan pada akhir tahun menuju Provinsi Lampung terbuang atau tidak dapat dimaksimalkan hanya karena ketidaksiapan kita dalam menyambut para pelancong. Oleh karena itu, kita berharap pada momen-momen libur Nataru pada tahun-tahun selanjutnya, Provinsi Lampung sudah jauh lebih siap menerima lonjakan pelancong. Bang Barboy, apa yang menjadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos hari ini, Mbak Nur, kita mengangkat judul menyambut cuan akhir tahun. Apa yang menarik dari akhir tahun ini untuk mengambil cuan sebanyak-banyaknya, Bang Boy? Iya, karena kan kita tahu ya Mbak Nur ya, akhir tahun ini menjelang libur panjang, libur Natal dan Tahun Baru. Jadi tentu saja ini kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita dapat meraih keuntungan apalagi secara ekonomi yang baik untuk masyarakat. Itu sih harapannya ada peningkatan ekonomi kita. Dari sektor apa saja Bang Boy untuk peningkatan ekonomi yang bisa kita tunjang seperti itu, Bang Boy? Ya, kalau tentu saja harapannya kan kalau untuk Lampung ini terkenal dengan destinasi wisatanya. Kita tahu khususnya wisata pantai ya. Jadi tentu saja ini destinasi wisata pantai ini bagaimana bisa semaksimal mungkin kita maksimalkan agar meraup cuan yang sebesar-besarnya, begitu Mbak. Untuk meraih cuan sebesar-besarnya, artinya kan kita butuh persiapan seperti itu Bang Boy, mulai dari infrastruktur, fasilitas baik dari tempat pariwisatanya itu sendiri. Nah, ini ada nggak Bang upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti itu? Ya, memang persiapan Lampung untuk menghadapi destinasi wisata ini, Mbak Nur, memang ekstra keras ya, karena kita tentu tidak ingin melewatkan begitu saja momentum momentum Nataru ini, Natal dan Tahun Baru ini. Jadi tentu saja segala macam persiapan, mulai dari sarana dan prasarana, infrastruktur termasuk di dalamnya, khususnya kondisi jalan ya, kondisi perbaikan jalan, pelebaran jalan, itu yang paling utama ya Mbak Nur ya, yang paling jadi prioritas oleh pemerintah seperti itu ya, prioritas betul sekali Mbak Nur. Jadi juga itu semua kondisi-kondisi yang selalu kurang ya, kalau setiap menjelang Nataru terjadi kemacetan luar biasa, makanya itu kurang terus kondisi jalan, makanya ini pelebaran jalan sudah menjadi prioritas, harus mulai diselesaikan, dituntaskan di tahun ini agar target bisa tercapai. Kalau dari sektor pariwisatanya itu sendiri Bang, mungkin dari sarana dan prasarannya yang mungkin selama ini kan kita 2 tahun vakum seperti itu Bang Boy, dan ini menjadi tahun pertama, artinya ada kemungkinan animo masyarakat yang terus membludak. Nah, dari sektor pariwisata sendiri kesiapannya seperti apa Bang? Iya, sektor pariwisata sendiri seperti hotel-hotel yang Mbak Nuria juga para pelaku usaha wisata sendiri di lokasi destinasi wisata di Lampung ini, mereka terus berbenah gitu ya, melihat kondisi, apalagi kan sudah 2 tahun lebih kita vakum ya gara-gara pandemi Covid, makanya ini memulai awal yang baru, memulai target yang baru untuk semakin bergeliat kondisi wisata, juga kondisi perekonomian di Lampung ini. Jadi memang segala macam persiapan mereka lakukan ya, pelaku usaha wisata juga, pemerintah juga khususnya ya, mendukung bagaimana geliat perekonomian juga terus bertumbuh melalui destinasi wisata ini, Mbak Nur. Baik, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.